Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa natubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa kum bina wa bil mu'minina raufar rahima. Allahumma faqihna fid din wa alimna tawil wa aftah lana futuhal arifin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hadratal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, guru-guru kita yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon ibu ya, adik-adik, santri dan santriwati, hadirin semuanya. Syukran Ustaz. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Nasaihul Ibad. Kita mengulas atau mengkaji nasihat-nasihat yang pernah disampaikan oleh ulama-ulama, begitu juga dari hadis Nabi. Sekarang kita masuk ke makalah yang ke-13 ya. Kalau kemarin kita membahas makalah yang ke-12 bahwa ada 3 hal yang bisa melapangkan duka atau kondisi hati yang tidak baik. Ya kan, ada 3. Itu kita bahas pada pertemuan lalu. Dan kita sepakat bahwa menghilangkan duka atau kondisi hati yang tidak baik itu adalah sesuatu yang penting. Penting nggak? Penting. Karena kalau satu perasaan kita nggak enak, itu rentan untuk serba salah. Orang bertanya aja salah. Nanya ini di mana? Kamu nanya mulu, padahal baru sekali nanya gitu. Itu kenapa marah? Ya karena kondisi hatinya nggak enak. Bapak-bapak begitu juga ya. Lagi pikirannya lagi banyak yang mengisi pikirannya, itu ditanya bisa naik suaranya gitu. Nah, oleh karena itu perlu dikontrol, dikondisikan. Ya, dengan 3 hal. Yang pertama, zikrullah. Ya, ingat kepada Allah, ingat kepada karunia Allah, ingat kepada kesadaran bahwa Allah yang maha menentukan segalanya, sehingga kemudian kita bisa tenang gitu. Yang kedua, bertemu dengan orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya itu kita nggak tahu siapa, tetapi tanda-tandanya adalah kata diantaranya orang-orang yang jika dilihat saja itu bisa membuat kita termotivasi untuk berbuat baik. Dilihat saja kita jadi ingat Allah. Apalagi kalau mendengar ucapannya, ya, melihat tindak tanduknya, perilakunya membuat kita jadi pengen jadi baik gitu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, mendengar nasihat, ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang bijak. Orang-orang yang benar-benar bijak ya, orang-orang yang punya hikmah sehingga bisa menenangkan kita. Nah,
Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru, makalah yang ke-13. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabra lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Diriwayatkan nasihat yang bersumber dari seorang ulama besar yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Orang Indonesia banyak kan namanya Hasan Basri. Hasan Basri itu nama diambil dari nama Al-Hasan Al-Basri yang kita sebut barusan ini. Beliau mengatakan, orang yang tidak punya adab tidak dianggap berilmu. Satu. Yang kedua, orang yang tidak punya ketabahan, ketegaran, tidak berarti agamanya. Yang ketiga, orang yang tidak punya warok, maka tidak ada kedekatan baginya, tidak ada posisi yang dekat di sisi Allah bagi dia. Nah, ini nasihat beliau 3. Ini yang kita ulas dulu. Ini yang memberi nasihat siapa tadi namanya? Al-Hasan Al-Basri. Nah, Hasan Al-Basri di sini adalah tabi'in. Kalau adik-adik punya tetangga namanya Hasan Basri, bukan beliau, bukan ya. Ini Hasan Basri udah meninggal, udah lama. Udah lebih dari 10 abad yang lalu. Udah lebih dari 13 abad. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Nama beliau Hasan, tapi karena beliau orang Basrah. Basrah itu suatu kota peradaban di Baghdad, Irak sekarang. Namanya kota Basrah, maka orang-orang yang tinggal atau kelahirannya di situ disebut Al-Basri. Hasan Al-Basri. Nah, Hasan Al-Basri ini terkenal keilmuannya, banyak punya murid. Beliau juga terkenal orang yang bijak. Suatu ketika ada orang datang ke beliau cerita. Di antara yang diceritain, si Anu itu ngomongin engkau wahai imam. Diceritain keburukan orang yang dilakukan terhadap Imam Hasan Al-Basri. Ini diceritain ke beliau. Sama Hasan Al-Basri gimana? Kalau kita diceritain begitu, kalau kita ada orang datang ke kita terus dibilang, tahu nggak si Anu itu kemarin ngata-ngatain kamu loh, gitu, gibahin kamu loh, ngatain kamu gini dan gitu loh, gitu. Terus kita bilang apa? Oh iya? Wah, kurang ajar dia, langsung marah ya kan? Imam Hasan Al-Basri nggak gitu. Ketika beliau dapat informasi begitu, kan bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Yang beliau lakukan adalah beliau kirim hadiah untuk orang yang disebut itu. Dikirim hadiah. Di situ dititip pesan, saya mendapat kabar engkau telah melakukan kebaikan untuk saya. Nah, sebagai balasannya ini saya kasih sesuatu. Jadi beliau fokusnya mengobati hatinya. Maksudnya menghindari hatinya dari penyakit. Kalau itu benar, orang yang datang tadi bercerita begitu, omongannya benar, berarti orang yang datang itu adalah orang yang ngadu domba. Ya, berarti dia ngadu domba. Kalau ada orang datang ke kita, terus dia bercerita bahwa si Anu kemarin itu ngomongin kita. Kalau itu benar, berarti orang datang ke kita itu sedang mengadu domba. Nah, mau jadi domba atau tidak? Ya kalau mau jadi domba ya sukses ngadunya gitu. Nah, kalau ternyata orang yang datang itu tidak benar ceritanya, dia bilang, tahu nggak, kemarin si A ngomongin kamu loh gitu, bilang-bilang begini gitu. Ternyata nggak benar, orang yang datang ini ternyata membuat-buat cerita, berarti dia tukang fitnah. Nah, lalu apa urusan kita kalau kemudian percaya dengan orang itu? Dia benar atau tidak benar, nggak ada benarnya. Dia jujur atau tidak jujur, nggak ada benarnya. Maka kita nggak boleh
terbawa oleh berita yang dibawa oleh orang. Oleh karena itu, sikap yang terbaik yang dicontohkan oleh Imam Hasan Al-Basri, ngirim hadiah ke orang yang diceritakan. Kalau ceritanya benar, orang itu akan bisa memperbaiki. Kalau ceritanya nggak benar, hadiahnya tetap bermanfaat sebagai hadiah. Kata Nabi, tahadu tahabu, saling memberi hadiah itu bisa mendatangkan rasa suka, rasa senang gitu. Ya, tetapi itu ada batasannya juga ya. Maksudnya nanti adik-adik nih ceritanya dia suka sama si Anu, dikirim hadiah gitu. Itu beda lagi. Itu modus namanya. Ya, kalau kita bersaudara, berteman ya, bukan lawan jenis ya. Nah, yang remaja ini salah paham nanti, kata Ustadz saling kirim hadiah maka saling cinta. Wah, dapat ide nih. Nggak gitu ya, jangan disalahpahami ya. Kalau yang berkeluarga juga begitu, ngasih hadiah ke istri, bagi suami, bagi istri ngasih hadiah ke suami, itu adalah bagian dari perbuatan sunnah. Tahadu tahabu, saling kasih hadiah maka kalian akan saling cinta, saling mengasihi. Kadang-kadang hadis ini cuma dipakai oleh orang untuk orang lain, sama orang terdekatnya sendiri nggak diamalin gitu. Nah, kalau ke orang lain tiap ulang tahun dibeliin hadiah gitu ya, atau setiap momen-momen tertentu dikirim hadiah, sama pasangan sendiri nggak pernah gitu. Nah, ini kurang pas ya, kurang pas ini. Ya, bukan nggak boleh kirim ke orang lain, boleh, tapi jangan lupa yang terdekatnya, jangan lupa gitu. Nah, itu Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, pesan beliau tadi apa? Yang pertama kata beliau, tiap hari kali ya. Ya, bapak-bapak banyak trauma, Pak Ustadz. Banyak trauma, dikirim hadiah, dibilang, kok beli ini, kenapa nggak ngomong dulu? Saya sukanya yang ini, banyak ketentuannya. Akhirnya besok-besoknya kapok. Ya, itulah deritanya bapak-bapak itu ya. Adik-adik yang masih kecil belum tahu. Baik, kata Imam Hasan Al-Basri, yang pertama, orang yang tidak punya adab maka tidak dianggap berilmu. Nah, ini harus dipahami dengan benar. Jangan kita mempertentangkan sesuatu yang harusnya tidak bertentangan. Sering ya kita, mungkin ya kita atau saya membaca orang-orang yang mengkritik orang yang dia nggak suka, misalkan ulama gitu, yang dia nggak suka, ngitiknya begini, percuma punya ilmu tapi nggak punya adab. Percuma nggak punya ilmu tapi nggak punya adab. Itu satu sisi ada benarnya, tapi itu jadi salah ketika ada tambahannya. Saya meskipun tidak berilmu tapi saya beradab gitu. Nah, kita harus tahu dulu ya. Yang pertama, ada orang yang punya ilmu juga punya adab. Ada orang yang punya ilmu tapi kurang adab atau mungkin tidak beradab. Ada juga punya adab tapi kurang ilmu. Ada yang keempat, udah nggak punya ilmu, nggak punya adab. Nah, yang kayak tadi yang komen kayak gitu tuh nggak punya adab itu, meskipun yang ngaku punya adab. Kalau kenyataannya ada 4 macam orang berilmu dan beradab, itu ada 4 macam orang. Yang pertama, berilmu juga beradab. Berilmu tapi kurang adab. Beradab tapi kurang ilmu. Dan yang keempat, udah nggak berilmu, nggak beradab. Nah, pertanyaannya kita mau yang mana nih? Mau yang pertama pastinya kan? Kalau mau yang pertama, kita nggak perlu membenturkan antara adab dan ilmu. Untuk bisa menjadi orang beradab butuh ilmu juga, setidaknya ilmu tentang adab itu. Kalau orang mengaku beradab tapi dia nggak punya ilmunya, itu cuma klaim adab saja. Dia mengklaim, mendakwa dirinya beradab, tapi belum tentu. Toh dia nggak punya ilmunya. Tuh. Nah, kalau begitu kenyataannya ada 4 macam tadi, jangan dipilih cuma ilmunya saja, juga jangan dipilih adabnya saja, dipilih dua-duanya.
ilmunya diusahakan, adabnya diusahakan. Tuh, terkait ilmu dan adab yang pertama, bahwa yang harus kita kejar itu adalah ilmu sekaligus adab. Untuk punya adab butuh ilmu. Tapi ilmu itu sendiri kalau tidak beradab juga kemudian tidak dianggap. Nah, ini yang beliau bilang. Kalau kita punya ilmu tetapi tidak beradab, itu ilmunya itu nggak bernilai, tidak dianggap. Timbul pertanyaan, adab itu apa? Adab itu apa? Oke. Dan adab itu letaknya di mana? Itu pertanyaan kita. Adab itu, ya, hadirin semua, hakikatnya adalah di dalam batin, di dalam hati. Hakikatnya. Tetapi efeknya, tanda-tandanya ada di dalam tindak tanduk kita, kelakuan kita. Tapi hakikat adab yang sebenarnya itu adalah di dalam hati, bukan yang ditampilkan. Yang ditampilkan itu tanda-tanda. Ada orang yang karena ada kepentingan tertentu, entah itu kepentingan bisnis atau kepentingan untuk dapat klien, adabnya Masya Allah, jadi betah gitu ngomong sama dia, terus disanjung-sanjung, pokoknya nyaman lah. Tapi itu bisa jadi ada kala itu karena modus, ada tujuan-tujuan tertentu, ada motif-motif tertentu, bisa dibuat-buat. Baru kelihatan adab yang sebenarnya itu pada kondisi di mana orang itu refleks. Ketika dia refleks, itu baru kelihatan adab yang sebenarnya. Kalau keadaannya bukan lagi refleks atau bukan karena terkejut, itu bisa ditampilkan adab yang paling, jadi orang yang kelihatannya paling beradab itu bisa dibuat-buat. Ya. Kalau tujuannya baik untuk latihan nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau tujuan yang lain, ya itu tidak baik jadinya. Nah, jadi kita kembali bahwa hakikat dari adab itu ada di dalam hati. Dan hakikat adab itu adalah beradab kepada Allah, bukan kepada yang lain. Hanya beradab kepada Allah. Lalu bagaimana kita akan beradab ke orang tua, beradab kepada guru, beradab kepada binatang, juga hewan ternak yang kita punya. Itu semua adab kepada makhluk Allah itu karena adab kita kepada Allah. Jadi hakikat adab itu kepada Allah. Oleh karena itu ada hadis Nabi mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada yang namanya kepatuhan kepada makhluk kalau itu memaksiati atau membangkang kepada Allah yang Maha Khaliq. Kita nggak boleh patuh, taat atau ngikut kepada makhluk dalam rangka memaksiati Allah. Disuruh untuk melakukan maksiat kita ikut. Nah, itu tidak boleh. Begitu juga adab itu, kalau kita karena beradab lalu kita melakukan maksiat, itu bukan adab. Karena tadi kita ingatkan, adab itu hakikatnya hanya kepada Allah. Sedangkan adab kepada yang lain, adab kepada orang tua, itu adalah karena Allah yang memerintahkan kita beradab ke orang tua. Jadi adab kita kepada orang tua itu adalah karena adab kita kepada Allah. Oleh karena itu, mau seperti apapun orang tua kita, mau bagaimanapun orang tua kita akan tetap beradab. Karena bukan melihat orang tuanya, tapi melihat Allah yang memerintahkan kita beradab. Gitu. Begitu juga kepada makhluk yang lain, manusia yang lain, ada aturannya masing-masing. Ada aturannya masing-masing. Bahkan kepada hewan ternak, hewan-hewan yang kita punya atau yang ada di sekitar kita, kepada tumbuhan, ada adabnya. Semuanya itu adabnya itu karena beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ikut kepada aturan Allah.
Jangan sampai gara-gara kita punya adab kepada pohon, kita sembah pohon itu atau kita kasih sesajen segala macam. Nah, itu enggak, itu bukan beradab seperti itu. Jadi adab itu ada aturannya. Gitu. Nah, karena tadi adab itu kepada Allah, maka tidak boleh melanggar aturan Allah. Oleh karena itu, Nabi Musa ketika beliau berguru kepada Nabi Khidir, ya, ketika beliau berguru ke Nabi Khidir kan dibawa jalan kemana tuh? Ke banyak tempat kan? Ketika Nabi Musa melihat Nabi Khidir itu melakukan tindakan-tindakan yang salah, yang melanggar syariat, beliau menegur, mengingatkan Nabi Khidir. Ketika pertama Nabi Khidir itu merusak kapal yang ditumpangi, Nabi Musa ingatin, apakah kamu mau menenggelamkan orang yang ada di dalam kapal ini? Diingatkan sama Nabi Khidir, kamu kan udah janji tadi nggak akan bertanya, akhirnya minta maaf. Lanjut lagi, nanti ada lagi yang dilakukan oleh Nabi Khidir, ditegur lagi sama Nabi Musa. Bukan karena Nabi Musa lupa, bukan karena Nabi Musa tidak beradab. Emang berani kita bilang Nabi Musa nggak beradab? Nabi Musa itu Nabi Ulul Azmi. Tapi karena yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu dalam pengetahuan atau pandangan mata Nabi Musa itu sudah melanggar syariat, maka seorang makhluk atau seorang manusia yang taat kepada Allah harus tidak melanggar syariat, maka diingatkan gitu. Nah, ini menjadi problem ya. Mungkin bapak-bapak di sini banyak baca berita beberapa bulan terakhir itu ada kejadian-kejadian di banyak tempat, di pesantren, di lembaga-lembaga, di mana ada pelecehan-pelecehan. Dan itu ketika ditelusuri, salah satu sebabnya adalah alasannya adab, patuh, nurut gitu, karena beradab. Nah, itu kesalahan dalam memahami adab. Kita ingatkan tadi, adab itu tidak mungkin atau tidak boleh melanggar syariat. Kalau melanggar syariat itu bukan adab lagi, itu namanya melampaui batas. Ya, dalam kasus-kasus yang terjadi itu diantaranya ada ya karena takut kualat gitu, nggak punya adab, akhirnya nurut gitu. Padahal yang dilakukan ke dia adalah tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Dia ikut karena alasan adab. Nah, itu salah. Ya, itu banyak berita belakangan ini ya. Baik. Yang pertama itu ya. Yang kedua, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, orang yang tidak punya ketegaran atau ketabahan maka tidak dianggap agamanya. Dalam bahasa Arabnya di sini sabar. Kalau bahasa Indonesia sabar itu kesannya udah sabar aja gitu. Kesannya sabar itu ya pasrah aja gitu. Maka saya nerjemahkannya bukan pasrah. Sabar dalam bahasa Arab itu saya terjemahkan ketegaran, keteguhan. Berat memang, tapi harus diperjuangkan. Nah, itu sabar namanya. Di Al-Quran itu kan ada doa Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah limpahkanlah kepada kami kesabaran. Kalau kita baca secara utuh itu ayat, itu konteksnya dalam menghadapi musuh yang jumlahnya besar. Musuh jumlahnya besar, perjuangan melelahkan, minta sabar. Artinya apa? Tetap berjuang meskipun punya keterbatasan, itu yang sabar. Sakit, susah, tapi tetap berusaha mencari obat, itu sabar namanya. Ngantuk berat tapi dilawan, diperjuangkan, itu sabar namanya. Belajar capek-capek, letih, ngafal berat tapi tetap diperjuangkan, itu namanya sabar. Nah, maka lebih cocok kita terjemahkan kesabaran itu adalah ketegaran, keteguhan. Nah, para ulama membagi kesabaran itu ada beberapa macam ya. Ketegaran dalam menghadapi, memikul cobaan ujian hidup, entah itu musibah yang menimpa
ada yang meninggal, ada yang ditimpa musibah, bencana alam dan segala macamnya, tegar menanggung itu namanya sabar. Satu, yang pertama. Ada juga yang kedua, sabar menghadapi perilaku buruk orang lain, entah kata-kata orang yang tidak baik ke kita atau sikap orang yang tidak baik ke kita, dihadapi dengan cara yang elegan. Dihadapi bukan ya udah sabarnya terima aja, enggak gitu juga. Itu juga namanya sabar yang kedua. Yang ketiga, kesabaran dalam menjauhi maksiat. Maksiat itu kan punya daya tarik. Punya daya tarik sendiri. Banyak maksiat, apapun maksiat bentuknya, termasuk maksiat ghibah. Kalau kita pikir-pikir kan mana yang sulit ghibah bergunjing daripada baca Al-Quran? Ya, harusnya sulit ghibah. Kenapa? Salah satu rukun ghibah itu harus ada temannya. Kalau nggak ada temannya, ghibahnya nggak jadi sah. Kalau sendirian doang ghibah bisa nggak? Nggak sah ghibahnya. Coba ghibah sendiri dalam kamar, nggak sah, batal ghibahnya. Tapi kalau baca Al-Quran sendirian dalam kamar, sah. Sebenarnya ghibah itu lebih berat, tapi karena dia maksiat, dia punya daya tarik, punya energi, menghasilkan energi, membuat orang bisa kuat karena daya tariknya itu. Nah, sabar menahan diri untuk tidak tertarik kepada maksiat itu juga sabar yang ketiga. Tegar kita menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, itu namanya as-sabru yang ketiga. Yang keempat, sabar yang keempat adalah sabar dalam menunaikan hal-hal yang wajib kita tunaikan. Sholat wajib kita tunaikan, kita sabar untuk memaksa tubuh kita menunaikannya. Zakat wajib, kita paksa diri kita untuk mau mengeluarkan zakat. Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, baik itu kewajiban ritual maupun kewajiban sosial, itu sabar. Jadi ada 4 ya. Yang pertama tadi apa? Sabar dalam memikul, menghadapi cobaan ujian yang datang, apapun bentuknya. Yang kedua, sabar dalam menghadapi perilaku orang lain, tegar menghadapi itu. Yang ketiga, sabar tegar dalam menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu punya energi yang menarik kita untuk melakukannya. Yang ketiga, yang keempat, sabar untuk tegar untuk menunaikan kewajiban-kewajiban, kewajiban sosial maupun kewajiban ritual. Yang empat itu sabar. Nah, kalau kesabaran tidak ada, kena musibah sedikit langsung meraung-raung kayak udah dunia ini habis gitu. Hilang sesuatu yang dia punya, langsung putus asa begitu, nggak ada ketegaran. Nah, di sini Imam Hasan Basri mengatakan kalau orang nggak punya kesabaran itu agamanya jadi tidak punya arti. Esensi dari agama itu adanya kesabaran. Capek, malas sholat, capek itu, akhirnya sholat nggak dikerjain, berarti nggak ada kesabaran, ketegaran untuk ngerjain sholat. Itu hilang nilai agama jadinya. Itu. Jadi ada kesabaran itu kalau tidak ada dalam 4 hal tadi itu, maka agama itu nggak jadi agama pada diri kita, nggak ada nilainya jadinya. Oke. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga kata beliau, orang yang tidak punya warok maka tidak punya posisi yang dekat di sisi Allah. Man la wara'a lahu la zulfa lahu. Apa itu warok? Warok itu artinya meninggalkan hal-hal yang syubhat apalagi yang haram. Punya kehati-hatian. Ya, punya kehati-hatian meninggalkan hal-hal yang syubhat apalagi yang haram. Nah, ini perlu juga kita pahami ya. Itu namanya warok. Yang bukan milik kita. Misal kita nemuin duit di tempat orang lain, bukan di tempat kita. Kalau saya buka tas nih, saya temukan duit, kira-kira duit siapa? Ya duit saya dong, karena dari tas saya gitu. Tapi tiba-tiba mau sholat tuh ada duit,
Alhamdulillah saya masuk masjid, Allah berikan saya rezeki yang tak terduga-duga, ambil gitu. Enggak, itu bukan duit kita. Pasti ada orang yang duitnya jatuh di situ. Nah, maka itu tidak halal karena milik orang lain. Itu jelas haramnya. Tapi kalau duit itu kita temukan di tempat, di situ kita beraktivitas juga, di situ orang lain juga beraktivitas itu. Seperti santri nih, dia di kamar mandi, tadinya dia di kamar mandi itu, temannya juga di kamar mandi itu, ada duit. Bisa jadi itu duit dia, bisa jadi itu duit temannya, itu syubhat jadinya. Itu syubhat. Atau dia lemarinya bareng gitu, naruh barangnya. Terus ada duit, kan nggak tahu tuh, nggak ada namanya kan duitnya, duit Syanu nggak ada namanya kan. Kalau buku ada namanya, nggak tahu siapa yang punya. Pasti itu antara dua orang yang sama-sama menggunakan lemari itu syubhat. Nah, masalahnya ada orang yang terlalu menganggap segala sesuatu itu syubhat. Ini juga parah. Syubhat ini nggak cuma soal rezeki ya, tapi soal yang lain itu juga ada. Misalkan begini, kita pergi ke kamar mandi, kita mau wudhu, terus ada air bersih di dalam ember di tempat wudhu itu, di dalam kamar mandi itu. Terus kita lihat air itu suci, bersih kelihatannya, nggak ada tanda-tanda itu airnya terkena najis. Lalu kita berandai-andai, ya bisa jadi tadi ada orang yang kencing terus airnya nyiprat ke sini, bisa jadi kan. Nah, nggak mau buang aja air ini. Demi warok, hati-hati dari yang syubhat kebersihannya. Itu bukan syubhat, tapi itu namanya kita terperangkap sama was-was kita. Kalau kita bilang mungkin saja ada najis yang masuk ke air itu kemudian nggak ketahuan, berarti mungkin juga tidak ada. Kalau kita bilang mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Kalau mungkin ada dan mungkin tidak ada, tidak boleh kita mengunggulkan sisi adanya, tapi kita kembalikan ke hukum asalnya. Air itu hukum asalnya apa? Suci, maka dia sah digunakan untuk wudhu. Atau di teras ini misalkan nih, di teras ini kita mau sholat nih, kan terasnya nggak ada karpet kan, nggak ada sajadah gitu. Kita mau sholat, terus kita lihat, jangan-jangan di lantai ini ada kucing tadi yang pipis, atau kemarin-kemarin ada kucing yang pipis itu udah kering terus nggak kelihatan lagi. Nggak mau sholat di sini, biar warok gitu, biar terhindar dari syubhat kesuciannya, kata kita. Nah, itu bukan warok, bukan menghindari syubhat yang kayak gitu. Itu was-was. Kenapa? Ketika kita lihat lantai di luar itu, kita pikirkan, kita andaikan bisa jadi itu ada kucing yang sudah kering kencingnya di situ. Bisa jadi kata kita. Kalau bisa jadi ada pipis kucing yang sudah kering, berarti bisa jadi juga tidak ada. Bisa ada, bisa juga tidak ada. Apa alasan kita mengunggulkan bahwa itu mungkin sisi ada pipis kucing yang sudah kering di situ? Nggak ada alasan kita. Kalau ada terlihat najisnya di situ, atau ada aromanya, atau memang kemarin kita lihat kucing pipis di situ, itu baru ada sisi penguatnya bahwa kencing kucing ada di situ. Tapi kalau nggak ada sisi penguatnya, biasa-biasa saja, maka tidak boleh kita mengunggulkan sisi ada kencing kucing yang kering di situ. Lalu bagaimana caranya? Kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya lantai itu gimana? Suci, berarti kita boleh sholat di situ. Tidak dikatakan warok ketika kita hati-hati kita keluarkan di situ. Itu nggak warok namanya. Ada juga orang wudhunya berkali-kali basuh muka untuk memastikan sisi seluruh jengkal, seluruh sisi dari kulitnya itu kena air wudhu, sampai wudhunya itu nyuci mukanya itu sampai 10 kali untuk memastikan semua sisi wajahnya itu kena air. Alasannya
ini demi kewaraan, warok supaya menghindari syubhat. Bisa jadi ada bagian di sisi ini sisi itu yang belum kena air, itu juga tidak warok. Kenapa? Karena patokannya untuk berwudu itu sekedar perkiraan zonul mukallaf atau ghalibu zonil mukallaf. Artinya kira-kira kalau orang nyiram muka seperti ini tuh udah kena belum semuanya, kira-kira aja. Kalau kira-kira wajarnya itu udah kena, udah cukup, nggak perlu harus sampai 10 kali, jadinya mubazir, dosa malah, bukan warok itu. Kadang ada orang mengatakan begini, dia luar biasa sekali, wudunya aja tuh lama banget. Itu bukan luar biasa, itu kebalik itu. Fikih itu nggak begitu. Terus ada juga orang yang bertanya, kayaknya pernah ditanyain Mas Ngeludi dulu ya waktu nyantai. Gimana tuh orang kerja di satu tempat atau kerja jadi pegawai ASN aparatur sipil negara. Itu digajinya dari mana? Dari harta syubhat itu. Karena gajinya kan dari APBN. APBN itu 80%-nya kalau di Indonesia, konteks Indonesia itu dari pajak. Pajak itu yang dipajaki apa? Bukan cuma resto-resto aja yang dipajakin, diskotik juga dipajakin, hotel-hotel mewah yang di sana ada jual khamar dipajakin. Artinya itu kan kecampur di situ yang halal dan yang haram. Nah, itu ada ketentuan khusus dalam fikih. Yajuzu muamalatu man aktsaru malihi haramun. Artinya hukum bertransaksi dengan orang yang kebanyakan hartanya adalah haram, hukum asalnya boleh. Sama seperti ini, kita jual sesuatu ke orang non muslim, jual pakaian misalkan, atau jual jasa, atau sebagai driver Grab misalkan, yang numpang non muslim misalkan, dia kerjanya jualan babi. Itu gimana? Oh, saya demi warok, saya nggak mau nerima orderan dari non muslim. Nggak begitu, ada aturannya. Kita tidak dibebankan untuk mencari tahu dari mana sumber rezeki orang lain. Yang diberi bebankan kepada kita itu dari mana sumber rezeki kita, bukan sumber rezeki orang lain. Yang jadi tanggung jawab kita itu dari mana sumber rezeki kita, bukan dari mana sumber rezeki orang lain. Kalau tadi driver Grab atau Gojek, ini nggak ngiklan ya, misalkan rezekinya itu adalah dari jasa dia menjadi driver. Jualan pakaian tadi, rezeki dia adalah dari menjual barang yang halal, yaitu pakaian. Itu rezeki dia. Rezeki orang lain yang membeli barang dia itu urusan orang lain. Begitu juga ASN tadi, dia digaji itu adalah karena dia punya sesuatu yang dia lakukan, jasa dia yang dia tunaikan, maka dia digaji atas dasar pekerjaannya dia itu. Selama yang dikerjakan itu adalah pekerjaan halal, bukan menipu, bukan berbuat curang, berarti gajinya adalah gaji yang halal. Terlepas dari mana orang yang menggajinya itu mendapatkan hartanya, kecuali kalau sudah jelas-jelas yang harta yang dia kasihkan itu memang betul-betul jelas-jelas itu yang haram. Maksudnya begini, kita tahu kita bertransaksi jual beli dengan seseorang yang rezekinya itu baru saja dia nyuri, nggak tahu nih, terus dia nyuri besi ya, di mana gitu, terus pagi-pagi malam-malam kita tampung, kita tahu itu curian gitu. Karena kenapa? Misalkan besi ini baru dibeli ke kita, ini bos besi misalkan baru jual besi untuk masjid, ini masjid Jami' Baitul Muqni itu kehilangan besi lagi tengah malam, besi gede-gede tengah malam, nggak tahu segede itu besi, berat banget, itu berapa batang hilang. Udah lama sih kejadiannya itu. Nah ini kalau kita andaikan nih, misal ya, kalau penjual besi itu
tahu ini besi yang yang berapa batang dia jual ke sini. Tiba-tiba nggak waktu lama ada orang jualin besi ke dia juga, ke penjual ini, misalkan batangnya sama, bentuknya sama, dia tahu kan, wah ini yang dibeli ke saya. Berarti dia tahu sebenarnya bahwa itu dari dia. Ini orang nyuri, dia tahu nih orang pencuri gitu. Dia tampung, dia beli. Nah kalau yang kayak gini jelas haramnya. Tapi kalau bercampur hartanya, ada hartanya yang halal, ada hartanya haram, kita bertransaksi dengan dia, maka itu hukumnya boleh. Artinya kita tidak dibebani untuk mengatur dari mana orang itu mendapatkan rezekinya. Nah, kalau udah jelas-jelas itu baru yang haram. Jelas-jelas yang dia bawa itu memang sumber yang haram, itu jelas-jelas. Nah, jadi waro itu juga ada batasnya, ada tempatnya. Jangan sampai kita waro kepada sesuatu yang bukan syubhat. Syubhat itu ada kriterianya, ada ukurannya. Syubhat itu ada soal rezeki, ada soal kesucian, ada soal kehalalan, keharaman gitu. Di hadis Nabi itu kan dikatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu udah nyata jelas, yang haram itu, yang halal nyata jelas, yang haram juga jelas. Tapi di antara keduanya ada umurun mustabihat, hal-hal yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang nggak tahu. Kalau banyak orang nggak tahu berarti ada yang tahu. Ada yang tahu. Maka harus ada ilmunya, makanya harus bertanya, ini syubhat atau tidak, bertanya, jangan menilai sendiri. Begitu. Nah, kalau menilai sendiri nanti jadinya was-was, apa-apa was-was, mau wudhu was-was, mau sholat was-was, mau jualan was-was, mau kerja was-was. Akhirnya nyusahin orang habis itu. Karena was-was ngurusin rezeki orang, bukan ngurusin rezeki sendiri. Nah, itu penting ya. Nah, kalau tidak ada waro, maka tidak ada kedekatan di sisi Allah. Waro itu menghindari diri dari yang haram, termasuk juga kepada yang syubhat. Cara menghindari dari yang syubhat adalah bertanya kepada orang yang ahli. Bisa jadi itu bukan syubhat, anggapan kita saja syubhat gitu. Tapi jangan salah bertanya. Kadang bertanya kepada orang malah tambah was-was dia, bukannya tambah ini. Nah, kasus yang tadi saya ceritakan tadi soal wudhu, soal sholat, itu banyak kejadiannya. Orang was-was udah sah atau belum ya? Ya saya berapa kali nanganin orang was-was itu. Nah, sumber masalahnya adalah keliru dalam memahami makna syubhat atau hal-hal yang membuat dia ragu, itu salah paham gitu. Udah jam 9 ya. Kita simpulkan nasihat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ada 3 hal kata beliau. Orang yang tidak punya adab maka tidak ada ilmunya. Tadi kita katakan orang itu ada yang beradab sekaligus berilmu, ada yang berilmu tapi kurang adab, ada yang beradab tapi kurang ilmu, ada yang tidak beradab, ada yang tidak berilmu. Kita harus mengupayakan yang pertama. Jangan pernah bangga bilang saya meskipun ilmunya sedikit tapi saya punya adab gitu. Nah, omongan itu sudah tidak beradab itu. Nah, biasanya orang sinis kepada orang lain karena egonya tersinggung. Ketika egonya tersinggung dia bilang suul adab dia ke saya gitu. Kalau kita merasa bahwa diri kita berhak untuk diadabi, itu sudah petanda kita itu merasa diri kita lebih begitu. Nah, ada bibit-bibit kesombongan berarti. Kalau kita merasa kita pantas untuk diadabi oleh orang. Orang-orang manggil kita ustadz, tapi giliran satu orang nggak manggilnya ustadz, merasa ini orang nggak sopan ya. Itu juga. Iya, iya. Oh, baru pulang haji, baru anyar nih hajinya. Ini orang, ini nggak manggil haji gitu, tersinggung gitu. Yang parah lagi, istrinya yang nggak ikut haji harus panggil hajah juga, bu ajah gitu, bu haji gitu. Ya, itu panggilan itu bisa mempengaruhi perasaan kalau ada bibit-bibit kesombongan gitu. Nah, orang yang beradab itu tidak menuntut orang lain beradab ke dia, nggak ngurusin adab orang. Orang beradab itu ngurusin diri dia, bukan ngurusin adab orang, tapi ngurusin adab dia. Kemudian adab itu pada hakikatnya adalah di dalam hati, bukan di luar. Luar itu hanya tanda. Adab luar itu bisa berbeda di satu daerah di daerah lainnya. Contoh,
simpelnya. Orang Betawi kalau cium tangan, biasanya tangan orang yang dicium yang diangkat. Santri-santri atau santri-santri di Betawi, ini tradisi habaib itu di habaib Betawi, kalau nyium orang-orang sepuh gitu, guru-gurunya, tangan diambil, diangkat ke muka dia, bukan dia yang nunduk. Coba lihat, perhatiin. Kalau di Jawa, kalau ngangkat-ngangkat tangan guru, narik-narik tangan guru, nggak sopan namanya. Kita yang nunduk. Itu sama-sama nyium tangan, sama-sama dalam rangka beradab kepada guru, kepada orang tua. Tapi caranya berbeda. Itu dipengaruhi oleh tradisi. Oleh karena itu saya tegaskan kembali tadi, adab itu pada hakikatnya yang ada di dalam hati. Kita kalau dipegang kepala kita, apa perasaannya? Tiba-tiba ada orang pegang, saya tuh senang banget deh dipegang kepala. Nggak sopan ini gitu kan. Tapi kalau orang Arab dia senang orang lain dipegang kepalanya. Bahkan di Arab itu biasa orang megang kepala syekh. Dia senang kepada syekh, dipegang kepalanya, dicium keningnya gitu. Pegang kepalanya 2 tangan. Orang Indonesia lihat, geli banget ya kayak gitu ya. Itu zohir kan. Makanya adab itu bukan terletak pada perbuatan zohir. Adab pada hakiki itu adalah di hati. Terus yang ketiga, adab itu adalah pada hakikatnya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Adab kita kepada manusia itu karena beradab kepada Allah. Allah yang menyuruh kita beradab kepada orang tua, kepada orang yang lebih besar, beradab kepada Nabi. Ya, di Al-Quran, sahabat Nabi pun diingatkan, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Dilarang para sahabat untuk meninggikan suaranya melebihi suara Nabi. Itu sahabat itu beradab kepada Nabi karena diajarin, diperintahkan oleh Allah. Kita beradab kepada Nabi, Allah yang perintahkan. Karena Allah suruh atiullah wa atiur rasul, patuhi Allah, patuhi Rasul. Kita beradab kepada orang tua, Allah yang suruh kita beradab kepada orang tua. Kita beradab kepada orang yang lebih tua dari kita, Allah juga yang menyuruh lewat Nabi. Kata Nabi apa? Malam yarham sagirana wala yuwaqir kabirana atau wala ya'rif haqqa kabirina falaisa minna. Tidak termasuk umat kami, kata Nabi, orang yang tidak punya kasih sayang kepada yang lebih muda, tidak punya rasa hormat kepada yang lebih tua. Nah, kita hormat kepada orang pemimpin juga begitu, karena Allah yang suruh hormat kepada pemimpin. Oleh karena itu, karena adab itu pada hakikatnya adalah kepada Allah, maka tidak boleh adab kepada makhluk itu melanggar aturan Allah. Tidak boleh melanggar aturan Allah kalau demi beradab kepada makhluk, itu nggak bisa. Oleh karena itu Nabi Musa ketika melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu terlihat melenceng, beliau tetap menegur karena secara syariat itu sudah salah. Tuh. Kemudian yang kedua, orang yang tidak ada sabarnya maka tidak dianggap, tidak bernilai agamanya. Sabar tadi ada 4. Sabar atau tegar bahasa kita, tegar dalam menghadapi ujian, cobaan, musibah. Kedua, sabar dalam menghadapi sikap orang lain, menghadapi sikap dan menyikapi orang lain. Yang ketiga, sabar dalam menahan diri untuk tidak berbuat kemaksiatan. Yang keempat, sabar dalam melakukan kewajiban. Kewajiban apa saja? Kalau sebagai santri ada jadwal piket, kewajiban. Meskipun capek, letih, lakuin terus gitu. Karena kewajiban, nah itu sabar gitu. Nah, kalau tidak punya sabar dalam 4 sisi ini, maka itu agamanya jadi rusak, nggak bernilai jadinya. Yang ketiga terakhir tadi, orang yang tidak punya sikap waro, maka tidak ada martabat dia di sisi Allah, kemuliaan dia di sisi Allah. Tetapi kita harus ingat, setiap hal-hal waro itu tadi menghindari hal yang haram, termasuk juga hal-hal yang syubhat. Dalam hal-hal yang syubhat kita harus cari tahu. Bisa jadi yang kita anggap syubhat ternyata bukan syubhat. Bisa jadi yang kita anggap halal ternyata malah syubhat ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada pertanyaan kita ulas sedikit.
Waalaikumsalam. Ustadz Afwan izin bertanya mengenai adab tadi. Itu pernah lewat di sosmed saya, ada video yang lewat kayak santri, dia tuh kayak lagi nganterin paket gitu Ustadz ke kamar pengurusnya, ustazahnya deh kayaknya. Terus dia ketok-ketok, tapi Santri atau santriwati? santriwati perempuan. Terus habis itu dia itu bukan jalan, dia duduk gitu Ustadz, jalannya tuh sambil duduk kayak ngesot gitu. Terus sampai ngetok pintunya juga kayak ngesot gitu. Terus banyak banget yang anggap ya ini udah kuno banget gitu kan. Terus pertanyaannya itu termasuk adab bukan Ustadz? Syukran Ustadz. Pertanyaan lain? Pak ini, Mas, sana. Ada. Silakan. Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya terkait debat karena subhat Pak Ustadz. Ini misalnya kalau mungkin ada seseorang yang berprofesi sebagai misalnya bandar narkoba atau mungkin mohon maaf dia mungkin ya. Kita tahu nih mungkin posisinya sebagai kita dagang di warung atau kita tadi driver, kita tahu bahwa si orang ini baru bertransaksi dan baru mendapatkan penghasilan. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan kita nggak usah ngurusin asalnya rezeki orang gitu kan. Tapi kita tahu nih asal uang yang diberikan ke kita itu asalnya dari pekerjaan yang haram lah, yang tidak baik. Nah itu bagaimana menyikapinya. Kemudian yang kedua, saya juga pernah dengar bahwa terkait dengan jual beli, kita tidak boleh, ini kalau salah mohon diperbaiki Pak Ustadz, tidak boleh memperjual alat pembayaran misalnya seperti uang atau seperti ya. Nah ini sama, kita tidak boleh memperdagangkan makhluk hidup gitu kan. Makhluk hidup, menjual makhluk hidup, jual beli makhluk hidup. Nah ini saya juga kurang paham nih, apakah saya kurang dengarnya setengah-setengah. Waktu itu saya dengar soalnya pas ceramah Ustadznya ngomong begitu, tapi saya nggak ada kesempatan tanya jawab seperti ini. Jadi saya bingung, pada saat dinyatakan seperti itu, apakah kita tidak bisa berbisnis money changer misalnya, kalau yang jual beli alat pembayaran, atau kalau yang tadi tidak boleh menjual makhluk hidup, apakah kita tidak boleh dibilangnya katanya tidak boleh menjual makhluk hidup kecuali hewan ternak gitu kan. Nah tapi kalau misalnya sifatnya ini kita menjual ataupun membeli misalnya kucing atau ikan hias gitu kan yang sifatnya bukan ternak, nah itu seperti apa Pak Ustadz? Ada lagi. Banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz yang mengenai waro, contohnya tuh kayak mau mati. Mau? Mati. beda dek sama dek. Cek. Mau mandi ya, terus air itu kan penuh. Nah terus karena kita berasumsi itu kotor, Apa? berasumsi kan airnya penuh. Nah terus airnya kita buang karena kita sebelumnya pernah ngerasa gatal gitu abis pakai Oh, kotor. Nah, terus jadi setiap hari sebelum mandi itu airnya dikuras
cek ya. Dikuras terus. Dari ulang Ustaz ya. Kalau misalnya mau mandi, air itu kan penuh. Nah terus karena kita berasumsi itu kotor, karena kita kan sebelumnya pernah pakai air itu, nah gatel jadi setiap mau mandi air itu harus dikuras. Itu termasuk waro atau was-was Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Tat. Sekarang itu udah banyak influencer halal makanan di media sosial. Nah, mereka itu hadir karena beberapa di antara restoran yang belum bersertifikasi halal hanya mencantumkan no pork, no lard. Padahal itu belum tentu halal. Karena banyak terjadi tidak ada babi, tidak ada apapun, tapi dia cara terkontaminasi dengan angcu dan alkohol. Dari kapal gitu kan masaknya. Nah, jadi karena kita punya informasi seperti itu, jadi setiap makanan yang kita lihat di restoran, kita tuh hampir maunya yang halal ya. Nah, tapi ada cerita kantor saya itu sering negeri. Pernah di suatu saat dia bawa kue tiramisu, itu saya tahu titik kritis dia halal karena ada roomnya. Ternyata saya pernah cari tahu tempat dia belinya itu saya cari tahu karena kan saya takut nih kalau luar negeri dan sebagainya ada. Nah semenjak saat itu jadinya saya pemberian dari beliau apapun itu, coklat, makanan, saya jadi lebih hati-hati. Apakah ini termasuk waro, syubhat atau yang saya berlebihan? Mungkin yang terakhir saja. Ya, menizin Ustaz bertanya. Sampai subuh tuh. Ya, pertama. Pertama ya mengaruh betul. Berapa? 10 ini pertanyaannya pertama. Pakai pertama lagi. Ya, pertama Ustaz terkait kita pernah mendengar ya bahwa para ulama itu mereka lebih utama belajar adab dulu daripada ilmu. Yang menjadi pertanyaan di sini kira-kira mereka yang belajar adabnya apa itu ya Ustaz ya? Yang barangkali mungkin kita bisa aplikasikan begitu. Kemudian yang kedua ada perbedaan al-urf ya dengan adab ini ya. Al-urf dan dengan adab. Kira-kira kita lebih bagaimana sikap kita mengutamakan mana gitu. Kadang-kadang ada sedikit pertentangan gitu ya. Kadang-kadang mungkin itu bagaimana kita menerapkannya dalam perbedaan al-urf dengan adab ini di tengah masyarakat kita khususnya di Indonesia. Kemudian yang ketiga tadi terkait yang mungkin kehati-hatian yang orang tadi ya. Saya mengalami sendiri ini saya enggak, ini terkait jualan ini. Saya jualan ada pendapatan di situ. Kemudian saya tiba-tiba muncul ada duit 50.000. Oh ini dari mana ya? Perasaan tadi saya udah hitung-hitung nggak ada ini gitu. Tiba-tiba ini saya pikir-pikir, oh ini di mana ya? Kayaknya ada tadi yang beli tapi saya nggak kembalikan gitu. Ini, aduh, saya ragu nih bagaimana Pak? Bahkan sampai sekarang masih ada duitnya. Ini saya pertanyaan ini gimana nih? Mau diapain duitnya nih Ustaz? Ya maksudnya biasanya pengalaman ada orang waktu bayar saya lupa kembalikan, diingetin belum dikembalikan. Oh iya kadang saya kalau lupa itu suka keingat Ustaz. Iya kalau lupa nggak ingat. Nah, kalau lupa jadi yang ini juga mungkin ini saya perasaan saya kayaknya saya belum kembalikan duitnya, perasaan saya, tapi apakah itu benar atau tidak wallahu alam, tapi saya ragu duit ini bukan milik saya gitu. Jadi akhirnya
duitnya belum kepake, saya sisihkan dulu, barangkali ada yang nagih gitu kan. Nah, barangkali gitu. Ini waktu berapa lama baru bisa digunakan duit ini? Mungkin dikemanain gitu. Syukran. Assalamualaikum. Banyak ini pertanyaannya nih. Kayaknya kalau kita nyinggung-nyinggung ke fikih itu rentan banyak pertanyaan ya. Kalau nyinggungnya ke fikih. Baik, coba ya Bismillah ya. Saya coba jawab. Ini mencoba ini ya. Bisa jadi banyak kekurangannya. Yang pertama tentang Orang yang hormat. ya, Apa? di tradisi beberapa daerah itu kalau ke guru itu nyesot jalannya. Saya juga ya dulu pertama kali di Jawa Timur di Gersik, saya pernah mondok di Gersik. Lagi asik jalan, santri banyak di dalam pondok itu tiba-tiba jadi patung semua gini, tangannya ke depan semua. Nah kan saya jadi heran nih, kenapa nih? Ternyata Gusnya lewat gitu. Gusnya lewat, anak kiainya gitu. Oh, itu jadi shock culture ya, sebuah tradisi yang kita kaget gitu. Apalagi saya orang Sumatera, di banyak tempat di Sumatera, di Minangkabau itu kalau salam sama guru itu bahkan ya nggak selalu cium tangan gini aja. Cuma di beberapa tempat terutama dalam tradisi tasawufnya ya baru yang cium tangan. Tapi di banyak tempat enggak. Saya dulu sebelum mondok di pesantren itu belajar di surau, gurunya ngajarin salam ya nggak dicium tangan, ngajarnya kayak gitu. Kita setiap mulai belajar malam itu, saya tinggal di surau bukan di rumah, tidurnya ngaji kitab. Itu sebelum setiap mulai belajar salam, nggak cium tangan, salam aja. Gitu. Pas baru di pondok ada tradisi cium tangan, baru cium tangan. Gitu. Tapi nggak ngesot juga, biasa aja ngobrol sama guru sama tinggi kayak gini sama guru biasa. Tapi kalau di tradisi lain berbeda. Nah, disinilah kita perlu menegaskan kembali tadi bahwa adab itu inti pada aslinya adalah di dalam hati. Kalau kita ngesot-ngesot, nunduk tapi hatinya dongkol gitu kan, sebenarnya benci gitu, itu kan apa, bohong aja itu kan. Tapi kita santai tapi hati kita hormat gitu. Nah, tapi zohir itu juga perlu diperhatikan. Nah, seperti pertanyaan Ustadz tadi bahwa ada kaitannya tadi itu adat dengan tradisi. Jadi kalau tradisi itu sama seperti pepatah mengatakan di mana langit dipijak di situ langit bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya kita harus beradaptasi dengan tradisi orang, kecuali kalau tradisi itu menzolimi atau melampaui batas baru kita nggak boleh ikut. Tapi kalau tradisinya bagus atau tidak melanggar aturan syariat nggak apa-apa ikutin gitu. Nah, soal ngesot ini pembahasannya panjang sebenarnya. Kalau film suster ngesot adab itu. Apakah susternya itu beradab itu? Itu makanan nggak bisa jalan aja itu. Bahasanya panjangnya begini. Pertama, kita harus melihat tradisi itu dengan kacamata bahwa itu tradisi, sehingga kita tidak menghukumi tradisi orang dengan tradisi kita, itu zolim kita. Kalau kita hukumi tradisi orang dengan tradisi kita itu zolim. Pas orang Jawa bilang orang Sumatera itu banyak sul adab katanya kan, kalau memakainya kacamata Jawa. Orang Sumatera bilang orang Jawa itu gulu katanya, lampaui batas. Itu karena pakai kacamata Sumatera, jadinya rasis gitu. Jadi dari tadi pembicaranya berubah menjadi menjelek-jelekkan suku, itu nggak boleh. Nah, oleh karena itu kembali aturan. Pertama kita harus melihat tradisi itu dengan kacamata pelaku tradisi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali ke fikihnya. Oke. Secara yang pasti atau yang jelas-jelas dilarang dalam fikih, dalam hukum Islam, itu adalah sujud kepada manusia. Sujud ruku dan sujud. Itu yang
Yang pasti nggak boleh. Jadi kita saking hormati kita sujud atau ruku itu nggak boleh, nggak boleh. Itu Sekedar bungkuk nggak apa? ya kalau merendahkan badan itu tidak apa-apa. Tetapi banyak ulama yang mengajarkan nggak seperti itu supaya apa? Kita tuh harus terbiasa untuk sebagai muslim itu punya izzah, punya wibawa gitu. Lagi-lagi ini soal tradisi juga. Syekh Hasan Hito ada, beliau tuh pernah mau disalami orang nunduk, la tanhani katanya, jangan nunduk, marahin tuh orang. Sebenarnya beliau tidak mengharamkan itu, nunduk itu, kan nunduknya nggak ruku, nggak beliau haramkan, tapi beliau nggak mau begitu, harus gentleman gitu. Guru-guru saya waktu di Hadramaut, cium tangan tuh sulit banget tuh, cium tangan sulit. Mau cium tangan diginiin terus, marahin, mau nunduk dimarahin, ditahan kita. Ini mau nunduk nih, mau cium tangannya, ditahan bahu kita. Artinya kita sebagai guru juga perlu ngajarin, di samping ngajarin adab juga ngajarin gimana tuh ini anak-anak jadi punya wibawa gitu. Itu. Tapi kalau kalau kaitannya dengan tradisi kita harus melihat dari kacamata tradisi. Nah, kita kembali ke fikih tadi. Bahwa yang jelas-jelas haram itu adalah sujud dan ruku. Ngesot itu sebenarnya bisa dijadikan sarana menghindari sujud dan ruku. Supaya kita tidak sujud dan ruku untuk merendah ke orang lain, caranya ngesot. Nah, begitu yang terjadi di tradisi pesantren di Jawa. Meskipun ini menjadi perdebatan, sama aja itu mau terlalu mengagungkan Indonesia, ya itu terserah lah. Tapi kalau kita mau jujur secara fikih, ya justru ngesot itu menghindari supaya kita tidak ruku, tidak sujud. Ya, itu tradisi kita nggak bisa. Ya, kalau saya memang tidak mengajarkan begitu. Tapi kalau untuk menghukumi orang lain nggak bisa. Kita bukan tradisi kita seperti itu. Secara fikih justru ngesot itu untuk menghindari ruku dan sujud. Tapi kalau dia ngesot iya, ruku iya, sujud iya, ini kelewatan, bahaya itu. Nggak boleh. Ya, yang kedua terkait dengan kalau kita ini tadi Pak ya, kita tahu nih orang kerjaannya Udah jelas. Bandar narkoba. Ya, jelas pelaku kejahatan, rezekinya itu dari situ, rezeki haram gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu duit yang dikasih ke kita itu duit dari itu atau bukan. Bisa jadi di sakunya ada duit yang halal, ya kan? Ada duit yang halal, yang kita nggak tahu itu. Nah, itu yang maksud saya tadi, kita nggak dituntut untuk nyari tahu sumber rezeki orang yang digunakan untuk transaksi dengan kita. Kecuali ada satu kondisi. Tadi yang kecuali yang pertama tuh yang jelas tuh, ketika jelas-jelas betul rezeki yang dikasih ke kita itu udah pasti nggak ada celah kemungkinan rezeki yang halal gitu, nggak ada celah kemungkinan sedikit pun nggak ada yang halal, itu jelas tuh nggak boleh. Nah, kayak tadi itu yang tukang besi yang udah jelas tuh barang curian dia jual ke kita gitu, kita beli gitu. Ya kan jelas itu ya, kita hindari itu, ngomongin jangan yang itulah, kamu lagi jangan ganti dengan yang lain gitu, bisa solusinya begitu. Jangan juga kita ya udah ambil aja, ya rugi kita. Ada lagi kondisi di mana kita nggak boleh bertransaksi ketika kita tahu nih orang membeli sesuatu ke kita, dia akan melakukan yang haram. Misalkan nih kita lihat dia bertengkar, matanya merah, dia emosi, terus dia beli pisau ke kita. Kita jualan pisau misalkan, ini ada kemungkinan pisau dia gunakan untuk nikam orang gitu, sangat kuat indikasinya misalkan. Nah kalau kondisi begitu jangan, kita jadinya ikut membantu dia melakukan kerjaan. Tapi kalau kita nggak tahu, ternyata pisaunya digunakan untuk yang jahat, tapi kita nggak tahu, itu bukan salah kita, karena yang menggunakan pisau itu dia, bukan kita gitu. Nah, jadi yang perlu ditekankan adalah kita tuh dituntut untuk menilai dan mengontrol diri kita. Rezeki kita dari mana asalnya, maksud asalnya itu adalah atas hal apa kita mendapatkan rezeki itu. Kita mendapatkan rezeki itu karena kita menjual sesuatu yang halal, itu halal. Meskipun kemudian orangnya menggunakan untuk yang haram atau orangnya membayarnya dengan sumber yang haram, itu urusan orang. Ya. Baik, kemudian menjual alat
menjual alat tukar, ya. Menjual alat tukar itu, ya itu maksudnya adalah menjual uang dalam artian gini, riba. Kita mengambil keuntungan dari meminjamkan, pinjamin duit. Ya, tapi kita ngambil keuntungan dari situ. Alat tukar itu harus, kalau dalam pinjam meminjam, harusnya bukan untuk mencari keuntungan. Jadi dalam konsep Islam itu, fikih muamalah itu, transaksi kita dengan orang itu ada dua macam. Ada yang namanya akad tabaruk, akad sosial. Ada yang namanya akad baik, jual beli untuk motifnya adalah keuntungan. Ada akad transaksi yang motifnya adalah untuk sosial, ada akad yang motifnya untuk keuntungan. Pinjam meminjam di dalam Islam adalah akad tabaruk, motifnya harus sosial. Oleh karena itu dalam pinjam meminjam kita nggak boleh ngambil keuntungan di situ. Ya. Kalau mau dapat keuntungan jangan minjam, tapi sewa menyewa. Nah, alat tukar nggak bisa digunakan untuk sewa menyewa. Alat tukar, sewa dulu duit mula 1 juta. Berapa bayarannya? 1 bulan 100.000. Nah itu bukan, nah itu yang nggak boleh. Itu namanya kita sedang menjual alat tukar. Tuh. Uang asing gitu ya. Ya. Itu sebenarnya kita jual itu apanya? Apanya yang kita jual sebenarnya? Apakah jasa untuk penukaran ataukah memang uangnya itu sendiri yang kita jual? Apa sebenarnya Pak? Saya juga belum tahu pasti itu. Ya. Ya. Kalau itu kan sama kasusnya seperti ketika kita beli emas sekarang nilainya sekian, setahun lagi kita jual nilai untuk kita dapat keuntungan. Itu kasusnya sama seperti itu. Bukan kita ngambil keuntungan dari karena memang nilainya yang naik, bukan soal kita ngambil keuntungan. Beda kayak tadi kita pinjam, memang karena kita rencanakan kita dapat keuntungan dari nilai itu alat tukarnya itu, kayak pinjam nyewa duit tadi. Tapi kalau yang tukar emas jual beli emas, kemudian kita dapat keuntungan, dapat profit dari penjualannya, itu kan karena memang nilainya naik gitu. Bisa juga kurang kan, kalau nilainya turun ya kita kurang gitu. Itu kurang lebih Allah. Satu lagi tadi ya, jual beli hewan. Tadi pertama ditanya jual beli hewan tuh saya agak bingung tuh. Soalnya baru kurban kemarin orang jual beli hewan. Hewan yang bukan hewan ternak. Enggak semuanya juga yang haram itu, enggak semuanya juga yang haram. Yang jelas-jelas haram pertama adalah menjual sesuatu benda najis. Benda yang najis itu haram untuk diperjualbelikan. Tapi tetap ada hilahnya. Hilah itu apa bahasanya tuh? Kalau bahasa kita mungkin celah, ngeles ya, ada bisa. Misalnya nggak beli, misalkan kalau dulu persoalan orang dulu dalam fikih itu diceritain jual tai sapi, tai ayam untuk pupuk, itu kan benda najis, itu nggak boleh diperjualbelikan secara hukum. Yang enggak kok, saya cuma ngebayar jasa kamu kena ngumpulin ayamnya, terus kamu butuh beli karungnya, ya udah ganti bayar karungnya sama tenaga kamu buat ini bayarannya gitu. Berarti bukan bendanya. Bukan bendanya gitu. Itu kan hilah namanya itu, ngelesnya supaya terhindar dari sakleknya hukum gitu. Bisa diakalin seperti itu. Dan itu sah secara hukum gitu. Kan yang tidak merugikan juga sebenarnya itu. Nah, tapi itu berkembang ya. Dulu ulat-ulat itu nggak dianggap benda berharga, sekarang benda berharga untuk makanan burung segala macam, mahal harganya. Semut juga begitu. Kemarin itu ada semut yang diimpor
dari dari Afrika ke Jepang ketangkap, dimasukin dalam ada kotaknya satu, semut tuh satu, itu semut khusus. Nah, benda-benda yang dulu mungkin nggak dianggap ada artinya sekarang berarti gitu ya. Nggak semuanya ya, yang pasti itu yang benda najis tadi itu pun ada solusinya gitu, ada caranya kalau memang itu diperlukan kayak tadi itu. Tapi saya nggak ingat pasti apa saja batasannya. Kulit buaya kira-kira halal atau haram dijual belikan? Halal. Iya. Dia boleh disamak jadi halal. Kalau udah kulit buaya, kulit ular halal disamak, bisa dimanfaatkan kulitnya itu untuk jadi sepatu, jadi tas, jadi jaket, itu halal. Itu dari binatang yang tidak halal dagingnya nggak halal, tapi kulitnya halal untuk dipakai. Babi nggak masuk. Babi sama anjing itu dari zat binatangnya itu haram, nggak bisa disucikan. Selain dari kulit anjing dan babi itu bisa disamak, boleh dipakai, boleh diperjualbelikan. Jaket dari kulit buaya. Tapi sekarang orang udah keren, motif bentuk gerigi buayanya itu udah bisa dibuat bukan asli buaya. Tapi untuk pastinya apa saja yang nggak boleh itu saya nggak ingat ya rinciannya. Tapi kalau seperti hewan hias, ikan hias itu boleh, nggak ada masalah. Kalau yang halal dimakan udah jelas itu, sapi, kambing, kan jadi korban orang kalau nggak ada jual beli. Kita berikutnya ya, kita cepat aja udah langsung. Apa tadi? Warok dalam tadi pertanyaannya, ketika masuk kamar mandi pernah mandi menggunakan air yang ada dalam ember itu nantinya gatal-gatal, maka kemudian diasumsikan itu gatal-gatalnya dari air ya. Oke. Nah ini mungkin perlu juga manajemen soal pemakaian alat mandi ya, gimana baiknya. Karena kalau nampung air dipakai untuk bersama itu rentan terjadi penularan penyakit kulit ya kan. Pesantren itu kenapa banyak penderita gatal-gatal, karena satu yang kena, terus cara pemakaian airnya terkontaminasi, yang tadi pakai nanti pakai lagi yang lain, itu menular melalui media air, menular penyakitnya. Nah lalu bagaimana membuang air begitu? Yang pertama yang jelas, kalau airnya itu sebenarnya bisa dimanfaatkan lalu dibuang, itu mubazir. Kalau nggak nyaman memakai itu, caranya pindahkan itu ke tempat lain, gunakan ember yang lain, pakai ember yang baru, ambil. Jadi air ini tidak dibuang tapi dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Tuh. Ya kalau kita nggak nyaman ya nggak boleh dipaksakan juga. Kalau kita nggak nyaman karena risih, gatal-gatal gitu. Apalagi kalau ada kelihatannya nggak bersih gitu, ya udah. Tapi jangan mudah membuang air. Sahabat Nabi itu pernah wudhu, Sa'ad namanya, wudhunya itu mubazir banyak. Ditegur sama Nabi, "Mahada ya Sa'ad?" kata Nabi. Nah, ditegur Nabi itu namanya israf kata Nabi. Dijawab lagi, "Hafil wudhu israf," kata. "Apakah wudhu itu ada mubazirnya juga?" "Iya, mubazir juga," kata Nabi. "Iktasid walaupun tafinah rinjarin." Tetap ekonomis dalam menggunakan air meskipun berada di air yang di sungai yang mengalir. Jadi kalau kita di samping kita nih ada sungai besar, jernih, bersih, kita tetap kalau wudhu, kalau menggunakannya tetap harus ekonomis. Mentang-mentang airnya banyak tuh wudhunya sesuka hati, nggak boleh juga. Karena itu mempengaruhi kepada karakter. Kalau kita terbiasa mubazir, nanti kalau di situasi yang tidak banyak air, kita tuh hatinya sempit, perasaannya sempit, mempengaruhi karakter kita. Nah makanya Nabi ngajarin kita itu mau banyak air mau tidak tetap ekonomis. Jadi jangan mudah buang-buang air. Iya, apalagi sekarang AI itu menyerap air banyak katanya. AI itu untuk servernya itu membutuhkan air sangat banyak, air bersih, air tawar. Ke depan air itu semakin sulit. Saya baca berita tahun 93 Kali Ciputat ini masih digunakan orang untuk minum, untuk mandi, untuk apa. Sekarang sudah nggak mungkin lagi digunakan untuk apa. Nah ke depan bagaimana ini? Bisa jadi air tanah pun terkontaminasi gitu. Iyadzubillah.
Baik, berikutnya soal makanan tadi ya, Mas Rudi di teman apa karena sudah menemukan bukti, nah itu warok maksudnya. Jadi bukan was-was itu, kan udah jelas gitu. Nah soal makanan ini ya kalau makanan yang punya titik kritisnya hukum asalnya adalah haram. Makanan zaman sekarang itu titik kritisnya banyak, sudah banyak terkontaminasi. Gula pasir yang kita konsumsi itu ada titik kritis haramnya. Di mana? Gula itu kan dari tebu. Tebu itu harusnya warnanya kekuning-kuningan, tapi kok putih? Dikasih apa? Hah? Warna. Apa? Gelatin. Iya, yang terbuat dari tulang. Tulang itu bisa jadi tulang sapi, bisa jadi tulang babi. Ya, itu. Makanya perlu ada sertifikasi halal. Untuk sertifikasi halal itu kan ada auditor yang mengaudit produknya itu, kemudian dilaporkan, baru difatwakan halal, lalu BPJPH mengeluarkan sertifikatnya. Nah, jadi makanya penting itu ada sertifikasi halal. Gak cukup kita jajan terus kita tulis itu no pork no lard. Tidak ada babi, tidak ada apa tuh? Ya, tidak ada khamar ya. Itu tidak cukup menjadi kriteria halal. Halal itu tidak hanya ditentukan oleh itu. Halal itu tidak cuma itu. Terkontaminasi juga jadi tidak halal. Nah, yang anehnya lagi ada di Bandung itu orang jual nasi goreng babi laris. Dan nggak tahu kan yang ada di jalan gitu. Dia nggak ngasih tahu juga yang beli yang pakai jilbab, pakai peci. Kalau nggak salah penjualnya juga pakai tutup kepala, pakai peci ya. Aduh. Jadi untuk makanan itu kita harus hati-hati ya, karena makanan itu ada titik kritisnya, harus hati-hati untuk menjaga diri dari makanannya. Karena yang masuk ke tubuh kita itu sangat mempengaruhi kepada kesehatan kita. Yang banyak gula, UPF terlalu banyak juga merusak ke tubuh kita. Nah, itu bukan was-was gitu ya. Tapi kalau makanan ini kan andaikan kita berada pada titik darurat, tidak ada lagi yang diminum dan dimakan, yang halal, yang haram pun bisa jadi halal sebatas kebutuhan. Misalkan pergi ke luar negeri nggak ada lagi makanan yang halal, ayam doang yang ada, ayamnya tidak disembelih secara syar'i. Gimana? Kalau nggak makan mati nanti, pingsan, ya udah makan sebatas untuk menghilangkan keadaan darurat tadi, itu boleh. Oke. Kemudian belajar adab dulu daripada ilmu, Ustaz. Adab dulu daripada ilmu. Ada apa dulu yang perlu kita pelajari gitu. Ada patah ya mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Artinya sebenarnya bukan membanding-bandingkan ilmu dengan adab, bukan. Tapi untuk bisa naik ke adab itu butuh yang namanya ilmu. Makanya dia di atas. Naik di bawah dulu baru ke atas gitu. Nah, belajar adab dulu daripada ilmu. Tetapi untuk bisa beradab ada ilmunya. Nah, kalau ulama-ulama dulu bilang, ulama hadis nih, kami belajar adab sekian tahun baru kami belajar ilmu. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya bukan berarti tidak belajar ilmu sama sekali, tapi dia belajar bagaimana meneladani gurunya terlebih dahulu. Dia ngamalin ilmu-ilmu dasar dulu, dia praktekkan, dia jaga kedisiplinan segala macam, baru kemudian dia mendalami ilmu yang sistematis gitu. Supaya dia tuh punya semangat yang cukup, punya kematangan tenaga yang cukup. Kalau enggak seperti itu nanti kata orang panas-panas tai ayam, awal-awal semangat, lama-lama enggak gitu. Nah, itu pentingnya belajar adab daripada ilmu ya, untuk menjaga konsistensinya. Kemudian adab dan uruf tadi udah ya. Kemudian duit 50.000 sampai kapan itu? Pertanyaannya kejadiannya udah berapa tahun baru? Berapa hari? Ya, kalau berapa hari tunggu dulu lah. Atau bisa jadi kalau datang lagi tanyain gitu. Tanyain. Nggak tahu orangnya. Ya, tapi karena itu berada di
eh, apa ke ranah kekuasaan antum, ya itu pada dasarnya itu ya bisa jadi banyak kemungkinan kalau dalam ranah kekuasaan kita nemuin duit di rumah kita, padahal duit kita tersimpan dalam dompet semua. Kok ada duit? Ya banyak kemungkinannya, bisa jadi duit dari istri yang kemudian tercecer atau dari mana gitu kan. Selama itu masih di ranah kekuasaan, maka besar kemungkinannya adalah milik kita yang punya kekuasaan di situ. Tapi karena tadi sudah ada menghitung seingat kita, itu kan seingat, bisa jadi ada yang nggak diingat juga kan? Ya. Bisa jadi kan? Bisa jadi ini ada yang bayarannya kembaliannya belum dikembalikan. Nah, berarti ada celah kemungkinan. Ya sudah, itu ditunggu dulu. Minggu lah. Ya. Nanti kalau ragu dalam hal itu, lebih baik itu disumbangkan. Lebih baik itu disumbangkan. Meskipun pada dasarnya itu yang paling berhak ya orang yang punya tempat yang berkuasa di situ. Beda dengan kalau kita menemukannya bukan di daerah kekuasaan kita, namanya lukotoh. Kita temu duit di masjid atau di jalan, temukan benda berharga di jalan, itu nggak boleh kita ambil. Kalau kita ambil, kita pindahkan, itu tanggung jawabnya ke kita. Kita harus ngumumin dalam sekian waktu, setahun, diumumin dulu, baru nanti bisa menjadi milik kita. Diberitain di koran, dibuat dipajang di mading gitu kan, atau di masjid gitu. Umumin dulu. Ngumumin jangan juga pakai mic dalam masjid ya, jangan di luar masjid. Itu secara hukum fikihnya begitu, nunggu. Itu kalau kita menemukannya di luar daerah kepunyaan kita. Nah, kalau ketemunya punya orang, di ranah kekuasaan orang, itu berarti punya orang itu. Kita masuk ke rumah orang, ini saya menemukan duit, terus diumumin ke masjid, enggak. Itu pasti punya orang rumah itu, jangan dibawa keluar gitu. Jadi ada perbedaan ya. Harta yang kita temukan di daerah kekuasaan kita, harta yang kita temukan di daerah kekuasaan orang, atau di tempat umum, masing-masingnya perbedaannya. Yang lukotoh itu yang ditemukan di tempat umum. Nah, itu perlu diumumkan, nggak boleh menjadi milik kita. Nah, itu ada yang beberapa hari lalu yang bertanya ke saya gitu. Dia disuruh menulis sama gurunya, dia nggak punya pulpen, nggak punya kertas, diambilin amplop sama gurunya, disobek, dimasukin untuk nulis. Dia tulis, terus dia masukin ke tas dia. Sekian lama, ketika nulis itu dia lihat nggak ada tuh duit di dalam amplop itu udah disobek gitu, nggak ada duit di situ. Tapi pas di tas, dia simpan di tasnya udah sekian lama, terselip sekitar berapa hari, tasnya baru dia buka lagi. Dia lihat kertas itu ada duitnya 100.000. Ini duitnya apakah rezeki yang Allah berikan secara tiba-tiba apa gimana gitu. Bagi dia bisa jadi dianggap rezeki kan, tapi bisa jadi bagi gurunya kehilangan gitu. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Udah cukup kan sampai di sini, udah mau jam 10. Semoga apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah dan doa kafaratul majelis. Semoga dibukakan hati kita oleh Allah untuk selalu menjadi orang-orang baik, menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih banyak atas segalanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.